Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Seberapa banyak yang hadir siang hari ini, sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Boleh sama-sama lambaikan tangan tinggi-tinggi yuk. Wah, saya melihat semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita, sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara seiman, untuk kami boleh datang ke tempat ini, bersama-sama beribadah kepadamu. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Biar siang hari ini kami mau datang dengan hati yang limpah dengan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa yang siap masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, katakan dalam hadir-Mu, dalam hadir. Biar ini yang menjadi kerinduan kami siang hari ini Tuhan. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Mari kita mengangkat tangan, katakan, ku rasakan kasih-Mu. Oh, kami merasakan kasih-Mu. Kudusan kami mengangkat tangan, kami bersyukur kepadamu. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Oh, kami rindukan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Oh, bawa kami dekat, katakan dalam hadirat-Mu, dalam hadir. Oh, sebab dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, sukacita. Mari mengangkat tanganmu, katakan, ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu. Dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam
Mari mengangkat tangan kita, katakan aku bersyukur. Sama-sama beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang setia. Oh, sebab besar setiamu Tuhan. Mari engkau yang mengalami kesetiaan Tuhan, mari angkat ucapan syukurmu kepadanya. Oh, sebab dengan apa kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Engkau besar, Engkau besar, Engkau setia Tuhan. Dia Allah yang setia, Bapak Ibu Saudaraku. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengerjakan perkara-perkara yang besar. Sebab itu satu-satunya Allah yang layak terima sembah dan hormat kita siang hari ini. Oh, mari agungkan Dia, mari sembah Dia. Kesetiaan-Mu yang memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat setiap pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Oh, terus nikmati kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku.
hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat suaramu, sembah, katakan terima kasih Tuhan. Sebab besar setianya Bapak Ibu Saudaraku. Besar setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Oh, dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu, selain kami membawa ucapan syukur kami, selain kami memuji, selain kami menyembah Engkau Tuhan, dan menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang terindah dalam kehidupan kami. Mari perlahan-lahan saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak dari Engkau yang hadir siang hari ini, kita rindu untuk memberi yang terbaik siang hari ini buat Tuhan. Boleh sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami bawa hidup kami, hati kami. Hanya Engkau yang layak terima sembah kami siang hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, nikmati Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah oh, hanya bagi-Mu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Katakan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat. Oh, sebab kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang besar. Dalam kasih-Mu, jiwaku tenang di
dalam nama Yesus biar segala hormat kemuliaan buat hanya layak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita buat Engkau lebih lagi. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita bertepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Sama-sama yuk beri tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala buat Tuhan kita. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang layak terima syukur kita siang hari ini. Amin. Sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Haleluya. Percaya kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar buat Tuhan kita. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita yang ajaib. Turun dari surga, kau tinggalkan segalanya. Yesus
Puji Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Mari yang percaya, sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, adakah yang sulit bagimu Yesus? Katakan dengan iman. Ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Pencipta segalanya, Yesus Raja segalanya. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Adakah yang sulit bagimu Yesus? Pencipta segalanya, Yesus Raja segalanya. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Itu tadi yang lagu praise, saya yang nyiptain, Ayub yang aransemen. Bagus enggak Bapak Ibu? Wah, puji Tuhan. Nah, ini ada satu pujian yang nantinya akan kita live recording tanggal 27 Desember dengan ibadah Natal. Ini lagu kemarin yang saya ciptain gitu kan. Ya, lagi belajar tapi saya percaya ini biarlah memberkati kita semua. Amin. Teksnya biar jemaat bisa ikuti. Saat badai menerpa, saat badai menggoncang, Yesus Kau yang telah selamatkanku. Saat ku takut dan saat ku lemah, Yesus Kau datang untuk selamatkanku. Sama-sama katakan, Yesusku berterima kasih. Mari ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat kasih setiamu dan kebaikanmu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Oh Yesusku berterima kasih. Thanks you to you Lord. Berterima kasih. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Saat badai menerpa, saat badai mengoncang, Yesus Kau yang telah selamatkanku. Saat ku takut
ku takut, dan saat ku lemah, Yesus kau datang untuk selamatkanku. Mari sama-sama katakan, Yesusku berterima kasih, Yesusku berterima kasih. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yesusku berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan kebaikanmu di dalam hidupku, dalam hidupku. Yesusku berterima kasih, Yesusku berterima kasih. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Yesus, ku berterima kasih. Terima kasih. Yesus, ku berterima kasih. Kebaikan-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Yesus, ku berterima kasih. Yesus, ku berterima kasih. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Sama-sama dengan iman kita katakan, Yesus, ku berterima kasih. Yesus, ku berterima kasih. buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Yesus, ku berterima kasih. Mari ucapkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Yesus, ku berterima kasih. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, ku berterima kasih. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the
Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Oh, mari sembah Yesus. Mari sembah, naikkan pujian. Are you Lord God Almighty? Kau Tuhan yang besar. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Kami tahu kami akan meninggalkan tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Kami butuh tuntunan Roh Kudus. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami tahu tantangan ke depan bukan mudah Tuhan. Kami tahu kami menghadapi Yeriko kami, Goliat kami. Oleh karena itu siang hari ini kami butuh tuntunan-Mu Roh Kudus. Kami butuh Engkau berjalan di depan kami. Kami percaya Engkau panglima perang kami. Engkau yang mengurapi kami siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Engkau beserta dengan kami. Kami percaya Engkau memperlengkapi kami, Engkau mengurapi kami. Memasuki tahun 2021, Tuhan visi gereja ini multiplikasi. Dan kami percaya pekerjaan kami, kehidupan kami, gereja kami, keluarga kami akan mengalami multiplikasi daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh buat gereja ini, visi bagi gereja ini, kami percaya itu yang akan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Gembala Shida yang mendapat visi tentang 2021 multiplikasi. Itu yang menjadi bagian kami Tuhan. Itu yang menjadi bagian kami. Terima kasih. Siang hari ini kami butuh tuntunan-Mu Roh Kudus melalui firman-Mu. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini memperlengkapi kami memasuki tahun 2021. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memasuki akhir dari bulan Desember ini. 2020 masuki 2021, gereja kita Pak Yafet mendapatkan masuki tahun 2021 adalah tentang multiplikasi. Saudara percayailah bahwa kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita sebagai jemaat gereja lokal mengikuti apa yang Tuhan mau, kita akan menikmati itu. Kita akan menikmati multiplikasi itu. Amin, baik saudara. Nah, saudara, saya percaya 2021 kalau kita mendapat tentang multiplikasi, berbicara tentang pelipat gandaan. Saya menangkap bahwa Tuhan ingin mengerjakan sebuah kebangunan rohani bagi gereja ini. Tuhan ingin mengerjakan sebuah kebangunan rohani, sebuah revival. Oleh karena itu siang hari ini saya akan berbicara tentang hati seorang revivalist. Hati seorang pembawa api Tuhan. Hati seorang pembawa kebangunan rohani. Saudara siap? Amin. Nah, saudara kalau kita belajar firman Tuhan di perjanjian lama, kita tidak boleh mengesampingkan perjanjian lama. Banyak prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari kitab perjanjian lama.
Memang perjanjian lama merupakan bayangan, perjanjian baru itulah hakikat Yesus Kristus. Tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjanjian lama tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang perjalanan kita dengan Tuhan. Kita bisa belajar banyak hal dari perjanjian lama. Salah satu hal yang kita bisa pelajari adalah tentang kebangunan rohani, tentang api Tuhan, tentang pekerjaan roh Tuhan di perjanjian lama. Nah, saudara, kalau kita mengerti sebuah prinsip dalam Alkitab, seorang imam kalau dia ingin menyembah Tuhan, memberikan persembahan sesuatu kepada Tuhan, dia harus membangun mezbah. Dia harus membangun sebuah mezbah dari batu atau dari tanah, kebanyakan dari batu. Nah, Alkitab mengajarkan batu-batu itu yang dipakai untuk membangun mezbah tidak boleh dikerjakan oleh tukang batu. Batu itu harus merupakan batu utuh. Tidak boleh hasil dari ukiran atau pahatan manusia. Itu harus batu alami yang dibangun, batu yang sederhana yang dibangun untuk sebuah mezbah. Mereka susun menjadi mezbah. Ada mezbah, ada juga api. Api untuk para imam memberikan daging domba atau sapi diberikan ke atas mezbah persembahan. Dan api itu akan membakar korban itu sehingga itu menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang menarik adalah api yang dipakai untuk mempersembahkan, untuk membakar korban itu bukan api dari ciptaan manusia. Api itu turun dari surga. Sehingga kalau kita belajar Alkitab di kitab Imamat di pasal 10 di mana Nadab dan Abihu ingin mempersembahkan sesuatu dengan api asing yang mereka ciptakan sendiri. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mereka harus dibakar dengan api yang asli yang daripada Tuhan membakar habis mereka. Jadi api yang untuk membakar korban persembahan di atas mezbah itu adalah api yang berasal dari surga, yang turun dari surga yang Tuhan memang bakar persembahan itu. Ingat peristiwa Elia dan para nabi Baal, ya kan? Api itu turun menyambar korban yang Elia persiapkan. Saudara, api itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Api Roh Kudus tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Tidak bisa dibantu dengan alat musik. Tidak bisa dibantu oleh lighting yang bagus ataupun khotbah yang bagus. Api itu turun bila ada korban, bila ada mezbah yang dibangun di atasnya. Nah, berbicara mezbah, api itu berasal dari Tuhan. Mezbah itu kita yang bangun. Korban persembahan itu para imam yang harus mempersiapkannya. Memang benar api itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Yang para imam persiapkan adalah mezbah dan korban yang ada di atas mezbah. Tugas kita adalah membangun mezbah. Nah, Yesus berkata pada Petrus suatu hari Yesus bertanya pada Petrus, "Menurut kamu siapakah aku?" Ingat pertanyaan Yesus pada murid-muridnya? Oh, orang-orang berkata kamu adalah Yeskiel, kamu adalah Elia, kamu adalah nabi-nabi yang akan datang. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Menurut bukan kata orang lagi, menurut kamu pribadi aku ini siapa? Petrus tiba-tiba mendapat ilham, pewahyuan daripada Roh Kudus. Dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Setelah itu Yesus berkata, itu bukan dari manusia, itu Bapa wahyukan kepada kamu. Mulai hari ini di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku. Dan gerbang maut, gerbang Hades, alam maut tidak akan menguasainya. Mezbah hari ini berbicara batu hidup. Bukan lagi batu yang mati, batu yang hidup. Batu karang yang teguh, batu karang yang dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Kita adalah batu kecil. Kita adalah batu kecil itu yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh Yesus Kristus. Mezbah hari ini bukan berbicara lagi mezbah sebuah bangunan, tapi berbicara kumpulan orang percaya. Kita ini batu-batu hidup yang dibangun menjadi mezbah, rumah Tuhan. Setiap kita kumpulan orang percaya inilah batu hidup yang Tuhan rindu untuk bangun di mana ada korban persembahan dinaikkan. Baik saudara, percaya atau tidak percaya, Tuhan selalu suka melakukan perkara-perkara ajaibnya di rumahnya. Kepada anak-anaknya. Kebangunan rohani, pusat kebangunan rohani selalu dimulai dari rumah Tuhan.
Itulah eklesia. Coba kita buka Matius 16. Saya suka ayat ini supaya kita belajari sejenak. Matius pasal 16. Ayat yang mulai dari 17. Pengakuan Petrus, saya langsung loncat ke ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus atau Petros, batu karang yang kecil. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, batu karang yang besar yaitu Yesus Kristus, aku akan mendirikan jemaatku atau eklesiaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kalau gereja lahir dari sebuah pewahyuan, alam maut tidak akan menguasai kita. Kuasa kegelapan tidak akan menguasai kita. Kita akan hidup di dalam kemenangan. Gerbang Hades di dalam terjemahan aslinya, gerbang Hades tidak akan menguasai eklesia. Gerbang Hades, gerbang neraka, gerbang sakit penyakit, gerbang kemiskinan tidak akan menguasai kehidupan orang percaya. Kalau kita hidup dalam pewahyuan bahwa kita adalah mezbah batu karang yang teguh. Kita adalah batu itu, Petrus itu, batu karang kecil itu yang dibangun di atas batu karang yang besar, Yesus Kristus menjadi rumah kesukaan Tuhan. Selalu kalau kita ingin mengalami sebuah kebangunan rohani, kita harus menjadi rumah kesukaan Tuhan. Kita harus menjadi rumah kesukaan Tuhan. Setiap kita orang percaya ini punya peranan masing-masing. Saya diberi karunia untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara punya karunia masing-masing. Karunia berbisnis, karunia untuk apapun lah. Tapi hari ini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya ingin sharingkan bagi saudara. Kita tempat ini berkumpul, kita bangun mezbah. Waktu kita persembahkan bangun mezbah, kita taruh korban di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah rumah kesukaan Tuhan. Saudara, waktu Yesus melayani di dunia ini, saya pelajari di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu punya rumah kesukaan, punya kota kesukaan. Saudara ngerti gak? Kalau saudara baca Alkitab. Kota kesukaan Yesus namanya apa? Betania. Kenapa Tuhan suka ke Betania? Karena di situ ada Lazarus, ada Marta, dan ada Maria. Rumah yang selalu terbuka untuk Yesus hadir. Rumah yang selalu terbuka untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lazarus adalah sahabat Tuhan. Marta adalah pribadi yang suka melayani Tuhan. Maria adalah pribadi yang suka duduk diam di kaki Tuhan. Orang sering berkata, oh Tuhan lebih mengasihi Maria, kurang mengasihi Marta. Bukan. Seringkali orang berkata, aku gak mau melayani. Aku akan mau jadi seperti Maria, diam di kaki Tuhan aja. Bukan itu isunya Bapak Saudara. Marta itu Tuhan gak pernah komplain. Marta giat melayani Tuhan. Dia siapkan makanan buat Tuhan Yesus. Dia siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Gak ada masalah. Masalahnya adalah waktu Marta ngomel. Ya gak? Kan Marta ngomel waktu itu. Tuhan, Maria itu suruh bantu aku, masa aku kerja sendiri. Makanya pelayanan jangan suka ngomel Bapak Saudara. Tuhan suka pelayananmu. Lek pelayananmu ngomel toh gak jadi berkat. Jangan iri dengan orang lain. Apa menjadi bagian kita, kerjakan apa menjadi bagian kita. Tuhan suka di Betania. Setiap kali malam tiba dari Yerusalem, dia selalu pergi ke Betania. Dia selalu mencari Betania. Karena di situ adalah rumah kesukaan dari Tuhan. Kita harus punya hati yang terbuka, saudara. Hati yang terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus. Hati yang selalu merindukan Tuhan. Hati yang selalu ingin akan hadirat Tuhan. Hati yang merindukan kehadiran Tuhan. Hati yang merindukan sebuah manifestasi Roh Kudus terjadi di gereja kita. Kita tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus. Saya sekolah teologi, saya pernah sekolah Alkitab juga 6 bulan. Seringkali pengetahuan kita, pengalaman kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Oh, yang ini kurang Alkitabiah. Oh, khotbahnya kurang teologis. Oh, ibadahnya kurang teologis dan lain sebagainya.
Seringkali kita membatasi pekerjaan Roh Kudus dengan apa yang kita pelajari tentang Tuhan. Banyak orang belajar tentang Tuhan. Tapi seringkali mereka waktu apa yang mereka pelajari dan apa yang manifestasikan Roh Kudus tidak sama. Mereka menolak pekerjaan Roh Kudus itu. Ya Pak ya? Oh nggak cocok dengan apa yang saya pelajari di sekolah teologi. Saya S1, S2, S3. Oh nggak cocok ini. Atau mungkin pengalaman kita. Oh pengalamanku nggak seperti itu kok. Padahal Roh Kudus adalah pribadi yang selalu bergerak. Dia selalu bergerak dengan zaman ini, dengan generasi ini. Kita tidak boleh menolak sebuah pekerjaan Roh Kudus. Dulu tahun 2000-an, gereja karismatik dilanda dengan namanya tertawa kudus. Saudara pernah ngalami enggak? Orang datang ke gereja ketawa-ketawa. Wah, saya sih nggak pernah ngalami sampai heboh gitu, nggak pernah, saudara. Tapi waktu saya melihat itu, teman-teman saya mengalami itu, guling-guling, ketawa-ketawa, nangis-nangis, saya nggak mengalami apa-apa. Di situ saya memutuskan, saya mau menghakimi mereka, itu pekerjaan daging, atau saya duduk diam. Saya tidak ngomong apa-apa, saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun saya nggak ngalami loh. Apa yang tidak saudara alami, apa yang tidak kita alami belum tentu itu salah. Seringkali orang tidak mengalami berbahasa roh. Mereka berkata bahasa roh itu dari setan. Kenapa kok bisa ngomong dari setan? Buktinya aku nggak ngalami kok. Loh, kamu nggak ngalami belum tentu itu dari setan. Mungkin aja hatimu yang kesetanan sehingga Roh Kudus nggak mau, kan mungkin aja. Tapi saya juga bukan menghakimi kamu, tapi paling enggak jangan menilai sesuatu. Kamu nggak pernah bahasa roh kok. Saya bahasa roh. Dan waktu saya berbahasa roh, saya dikuatkan, saya diteguhkan. Nah seringkali waktu Roh Kudus bekerja, orang sekali menilai, cocok nggak dengan apa yang aku pelajari? Cocok nggak dengan apa yang aku pelajari, apa yang aku alami? Tahun 2004 waktu dalam sebuah ibadah, tiba-tiba ada debu emas, saudara. Pas zaman itu lagi heboh-hebohnya lah. Tiba-tiba ada debu emas di tangan kita, di kepala kita ini seperti ada serbuk emas. Kita berdoa jangan serbuk aja, batangan kalau bisa ya kan. Tapi serbuk emas itu. Tengah-tengah kita ibadah tiba-tiba ada serbuk emas, perak, tiba-tiba tangan minyak, kepala minyak semua. Tanpa ada orang siram minyak, orang gak bawa glitter. Ya lah glitter disok-sokno. Tiba-tiba waktu kita doa, tangan kita ada debu emas, perak, rambutnya penuh debu emas. Sejujurnya saya nggak alami ya saudara, tapi saya lihat. Di situ saya harus memutuskan, saya harus percaya itu pekerjaan Roh Kudus atau ini pekerjaan setan. Saya tidak mengalami, saya nggak boleh menghakimi. Karena belum tentu kalau saya tidak mengalami itu salah. Tapi rindukan itu Bapak Saudara. Rindukan itu. Michael ada tadi. Saya ingat tahun 2009 Michael ngalami itu di TSOA. Tangannya debu emas semua. Minyak semua. Saya ingat itu. Michael ponakannya Pak Yafet. Waktu kita lihat hal seperti itu kita harus berdoa. Tuhan aku ingin. Aku rindu ngalami itu. Hamba Tuhan yang mengalami itu pertama kali namanya Daryl Stott. Dia berkata waktu ibadah itu di Semarang, doakan orang gak punya gigi, saudara. Tiba-tiba keluar gigi emas di giginya. Oh enak tuh saudara. Bukan gigi biasa loh, gigi emas. Aku ya pingin, jabut didol ya loh. Lek Pak Santo dicabut didol mesti. Hal-hal seperti itu yang seringkali nggak masuk akal. Nggak kita temukan di sekolah teologi yang nggak ada teorinya. Tapi kalau hati kita terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus. Untuk pekerjaan Tuhan. Aku juga ingin ngalami itu Tuhan. Aku juga ingin ngalami itu. Jangan sampai waktu kita doakan orang nggak sembuh kita mengklaim bahwa kesembuhan itu bukan daripada Tuhan. Amin saudara. Kita harus buka hati. Kita harus persiapkan hati kita. Kita nggak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus. Pak Niko sendiri berkata, Pentakosta ketiga,
Hujan akhir akan lebih lebat daripada hujan di awal. Kita melihat 2021 multiplikasi. Kita rindukan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Jangan batasi Tuhan. Mungkin kita belum pernah melihat dulu debu emas. Setelah ini perongkol-perongkolan emas gogrok. Wah. Siapa tahu. Dulu juga nggak ada orang nyangka tiba-tiba bisa turun dari gitu. Tapi kita nggak jadi kekristenan kita bukan hanya mencari tanda seperti, tapi kita merindukan sebuah manifestasi Roh Kudus terjadi, menyatakan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Hal-hal seperti itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku ini ada, aku ini Tuhan, aku ini berkuasa, aku ini bisa mengerjakan hal-hal ajaib yang tidak masuk di akalmu. Dia hanya menyatakan eksistensinya sebagai Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita punya hati yang selalu terbuka akan pekerjaan Roh Kudus, kita akan melihat Roh Kudus bekerja tengah-tengah kita. Kita harus menjadi rumah yang selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Selalu siap akan kedatangan Tuhan. Saya teringat sebuah kisah menarik di Lukas 22. Saya ceritakan aja. Waktu mau perjamuan terakhir, Yesus mengutus Petrus dan Yohanes. Pergi ke kota. Nanti kamu waktu di kota, kamu akan ketemu seorang anak muda membawa kendi. Nanti anak muda itu akan membawa kamu ke sebuah rumah. Di rumah itu kamu berkatalah pada tuan rumah itu, bahwa Tuhan mau datang untuk persiapkan perjamuan akhir. Rumah dikatakan gini, rumah itu sudah siap sedia. Padahal tuan rumah itu kan nggak tahu, nggak janjian sama Yesus. Tapi dia selalu menyiapkan rumahnya untuk kedatangan Yesus. Dia punya iman, saya nggak tahu Tuhan Yesus kapan akan mampir ke rumahku. Aku menyediakan tempat aja, aku menyediakan rumah di lotengku untuk kedatangan Yesus. Tanpa dia sangka suatu hari Tuhan mengadakan perjamuan terakhir di rumahnya. Alkitab mencatat loh, coba kita buka sebentar. Lukas 22 ayat 13. Bisa bantu multimedia? Saya bisa minta minum. Oke. Waduh, gak enak nyuruh Pak Gembala. Thank you Pak Gembala. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang katanya Yesus kepada mereka. Lalu mereka, ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar yang sudah apa? Lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Rumah itu sudah lengkap menyambut Yesus. Kita harus menjadi rumah yang selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita nggak ngerti kapan Tuhan datang, kapan Tuhan mencurahkan kebaikannya, Tuhan menyatakan hidupnya, menyatakan pribadinya. Kita hanya menyediakan mezbah dan korban di atasnya. Amin, Bapak Saudara. Hal yang pertama adalah menjadi rumah kesukaan Tuhan, yaitu hati yang selalu merindukan kedatangan Yesus. Hati yang selalu terbuka akan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin melihat kebangunan rohani, kita harus memiliki hati yang mempersatukan. Bukan memecah belah, bukan membeda-bedakan. Hati yang mempersatukan. Waktu kisah para rasul, pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus merubah hati para rasul. Itu pun para rasul belum mengerti loh sebenarnya. Sampai pasal 10 Tuhan harus berurusan dengan rasul bernama Petrus tentang keyahudiannya. Orang Yahudi merasa mereka paling hebat. Mereka tidak bergaul dengan orang kafir. Mereka tidak bergaul orang di luar Yahudi. Mereka menganggap mereka bangsa yang paling hebat. Bangsa yang terpilih. Sehingga Yesus melalui rohnya harus berurusan dengan Petrus, dengan hati Petrus. Hati yang masih membeda-bedakan. Pasal 10, Tuhan menyuruh Petrus pergi ke Kornelius, ke rumah Kornelius. Pada waktu itu Kornelius mendapat sebuah penglihatan. Mendapat sebuah penyataan seorang malaikat. Kamu jemput seorang rasul, seorang bernama Petrus, Kefas. Jemput dia. Yang menarik gini loh Bapak Saudara. Malaikat itu menampakkan diri kepada Kornelius. Benar? Ceritanya seperti itu.
Waktu malaikat menyatakan diri pada Kornelius, kok repot-repot harus kamu pergi ke Petrus, nanti Petrus akan menjelaskan kepada kamu jalan tentang Tuhan. Kan gitu ceritanya. Kenapa malaikat, saya sempat berpikir, kenapa malaikat kok repot-repot sih waktu ketemu Kornelius langsung ngomong aja, Kornelius, Yesus itulah Tuhan, kamu harus percaya kepada Yesus. Kan sudah selesai. Lebih ampuh malaikat yang menyatakan atau manusia yang menyatakan? Malaikat kan, saudara lebih senang saya datangi ke rumah, Pak, Tuhan mengasihi kamu. Atau malaikat yang datang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Lebih senang mana? Ayo jujur. Malaikat, saya pun malaikat mungkin. Tapi malaikatnya enggak gitu. Kamu pergi, jemput nama orang namanya Kefas, nanti dia akan memberitakan kepada kamu jalan Tuhan. Karena Tuhan lebih suka pakai manusia daripada pakai malaikat untuk memberitakan Injilnya. Itu prinsip yang harus kita tahu. Sehingga waktu itu Petrus lagi berdoa, dia berpuasa, jam 12 dikatakan. Lagi puasa, lagi berdoa jam 12. Di tengah-tengah berdoa dia mendapat sebuah penglihatan, ada kain turun. Kain itu ada makanannya isinya. Babi rica, sate babi, RW, paniki, makanan haram. Tuhan Yesus ngomong sama dia, makan. Aduh Tuhan, aku ini orang Yahudi, gak makan babi rica. Iya Pak Santo makan, aku gak makan Tuhan. Sampai 3 kali penglihatan itu berbicara kepada Petrus. Baru Petrus ngerti. Belum ngerti juga sih, pada itu belum ngerti. Sampai dia harus bertemu dengan orang-orang utusan Kornelius. Dia harus pergi ke rumah Kornelius untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dari situ Petrus mengerti bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Injil untuk seluruh umat manusia. Saudara, kalau kita ingin mengalami sebuah kebangunan rohani, kita harus menghilangkan dari hati kita, membedakan suku dan ras, hitam dan putih, kaya dan miskin, laki-laki dan wanita, dewasa dan anak-anak. Baru kita akan melihat kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau hati kita masih membedakan, oh iki Cino, iki Jawa, oh iki Batak, iki Cino, iki Papua, iki Arab. Oh ini kaya, ini miskin. Saudara, hati yang demikian tidak akan pernah Yesus pakai dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mencari hati yang mempersatukan, bukan hati yang membeda-bedakan, bukan hati yang memisahkan. Boleh kita beda warna kulit, tapi kalau dibelerek ini, darah kita sama, darah Yesus. Saya banyak baca buku kebangunan rohani. Salah satu kebangunan rohani paling heboh itu namanya Azusa Street. Itu kebangunan rohani menyebar ke seluruh dunia. Sudah mengerti kisah awalnya seperti apa? Ada seorang anak muda bernama William Seymour. Anak orang kulit hitam, orang miskin pada zaman itu masih perbudakan. Tapi dia mendengar Injil, dia percaya kepada Yesus. Dia ingin sekolah Alkitab, nggak bisa. Orang kulit hitam nggak boleh sekolah Alkitab. Tapi dia punya hati yang selalu rindu, terbuka dengan Roh Kudus. Waktu dia ada sekolah Alkitab, orang-orang kulit putih sekolah di dalam, dia di luar mendengarkan. Setiap hari dia datang, dia belajar firman Tuhan dari luar karena dia kulit hitam. Dia haus, dia pergi ke gereja kulit putih, orang kulit putih menolak mereka. Dia pergi lagi ke gereja-gereja, orang kulit putih menolak dia. Sampai suatu hari dia pakai sebuah kandang kuda. Dia berdoa dengan beberapa teman. Dan ada juga orang kulit putih bersama-sama dengan dia. Orang kulit putih itu sudah dimenangkan. Hatinya sudah dimerdekakan. Dia tidak melihat lagi William ini sebagai orang kulit hitam, seorang budak. Tapi dia melihat seorang hamba Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama di kandang kuda itu. Roh Kudus melawat mereka. Dan terjadilah namanya kebangunan rohani Azusa Street. Saya menyebar ke seluruh dunia. Saudara lihat di Kisah Para Rasul pun sama. Di Kisah Para Rasul, cerita-cerita di Kisah Para Rasul. Di Joel, coba kita buka dulu Joel. Kitab Yoel, pasal 2 ayat 28.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudara, di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Ayat ini diulangi lagi. Orang-orang tua, anak-anak kecil, pria, wanita, semuanya akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Pada zaman dulu seorang wanita nggak boleh khotbah. Nggak boleh berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, waktu hati kita mulai dibaharui, kita bisa melihat semua manusia, baik kaya, baik miskin, baik pria, wanita, baik orang yang berkulit hitam, putih, coklat, kuning, hijau, semua sama di hadapan Tuhan. Semua sama. Baru kita akan melihat gereja ini menjangkau suku bangsa. Di sini banyak ras, ada Jawa, ada turunan Cina, ada dari Papua, NTT, dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saudara pergi ke daerah-daerah, khususnya Sumatera, daerah-daerah. Nanti saudara akan menemukan gereja-gereja khusus orang ras ini. Khusus ras ini biasanya gereja mati. Pasti gereja nggak hidup. Kalau sudah membedakan ras, sudah membedakan status sosial, Roh Kudus gak akan bekerja sana. Tapi kalau kita berkumpul bersama-sama dari segala suku, ras, bangsa, menyembah Tuhan, itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mati bukan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang Cina. Tuhan Yesus mati untuk semua kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Semua manusia. Semua kita harus memiliki hati yang mempersatukan, bukan memecah belah. Tidak lagi membeda-bedakan. Saya kadang lucu, ada pendeta mengklaim saya gembala orang kaya. Kamu gembala orang miskin. Kok ono gembala orang kaya, gembala orang miskin gitu. Melabeli dirinya. Saudara akan melihat orang seperti itu ambruk, saudara. Gak akan lama pasti jatuh. Kalau kita sudah melabeli diri kita dari golongan tertentu. Karena bagi saya gini, rasis itu lahir dari rahim dari setan. Membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan Yesus selalu datang untuk mempersatukan. Lihat waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta itu. Di Kisah Para Rasul 2 dan 3 itu. Dikatakan gitu, suku-suku bangsa di sana bisa mengerti waktu mereka berbahasa roh. Dari Arab, dari manapun. Mereka bisa mendengarkan, mereka dijadikan satu. Bersatu bisa mendengarkan, mereka memuji Tuhan bersama-sama. Dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Waktu Roh Kudus bekerja, kita akan melihat kesatuan terjadi. Tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan lagi. Amin, baik saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita pelajari sebuah kebangunan rohani selalu mempunyai pola yang sama. Kita coba baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mereka semua tercengang. Terjemahan lain berkata, mereka semua terkagum-kagum, kaget dan sangat termangu-mangu, takjub. Terjemahan lainnya. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudara perhatikan baik-baik. Kita selalu melihat waktu kebangunan rohani terjadi, revival terjadi, akan banyak mujizat terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi. Orang akan diubahkan kehidupannya. Dan orang-orang akan takjub melihat, tercengang, termangu-mangu. Tapi jangan lupa ayat ke-13. Tetapi orang lain apa? Menyindir. Mereka sedang mabuk anggur. Mabuk oleh anggur manis. Saudara, selalu ada yang kayak gini. Dalam setiap kegerakan roh Tuhan, selalu ada orang yang nyindir, orang yang mencemooh, orang yang mengolok-ngolok. Anda lihat sejarah gereja. Selalu muncul orang yang tersinggung dengan kegerakan Tuhan. Mereka tidak bisa menerima dengan kegerakan Tuhan. Mereka berkata ini sesat.
Ini palsu. Gak mungkin seperti itu. Poin yang ketiga yang harus kita persiapkan, kita harus punya hati yang berani. Hati yang tidak takut akan manusia. Karena kecenderungan kita manusia adalah ingin selalu menyenangkan semua orang. Ya enggak? Kayak saya khotbah gini. Kecenderungan saya semua orang lah hampir sama. Selalu ingin supaya khotbah saya bisa diterima semua orang. Ingin selalu semua orang bisa ngomong, oh khotbahmu bagus. Khotbahmu teologis. Oh khotbahmu alkitabiah. Ibadahmu alkitabiah. Kita ingin selalu menyenangkan semua orang. Tapi kalau kita ingin naik level, melihat pekerjaan Tuhan lebih lagi, kita harus punya hati yang tidak takut akan manusia. Kita ingin menyenangkan Tuhan atau kita ingin menyenangkan manusia. Manusia selalu ngukur. Selalu akan muncul seperti ini. Di mana-mana, sejak zaman dari Kisah Para Rasul, sampai ke gerakan bapak-bapak gereja, sampai kejadian Azusa Street, sampai hari ini pun sama. Selalu pola yang sama, selalu akan ada orang yang muncul. Makanya di Alkitab berkata gini, di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu, itu yang pertama, pasti, sudah banyak sekarang. Saya ngomong sama teman-teman saya di sosial media, ya tersinggung biarlah mereka. Saya ngomong, yang muncul di akhir zaman itu bukan hanya nabi palsu. Betul nabi palsu pasti muncul. Dikatakan juga guru-guru palsu akan muncul di akhir zaman. Ya di kitab Wahyu dikatakan ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Tapi yang ketiga ini yang sering orang Kristen lupakan dan gereja lupakan. Akan muncul pencemooh. Baca di kitab Wahyu. Akan muncul pencemooh yang mengejek pekerjaan Tuhan. Yang membuat kita takut. Sehingga kita membatasi pekerjaan Tuhan itu. Wes ojo aneh-aneh lah, ojo aneh-aneh. Nanti orang ngomong apa? Nanti tiba-tiba ada orang dilawat Tuhan tertawa di sana. Wes ojo aneh-aneh, bawa keburi. Nanti kita nggak bisa diterima orang. Kita seringkali banyak gereja berhenti karena mereka ingin kelihatan bisa diterima oleh orang lain. Saya dengar sebuah kesaksian hamba Tuhan bernama Bill Johnson. Di Reading di Amerika. Waktu dia dipilih menjadi seorang gembala sidang. Tuhan berkata pada dia, kamu gerejamu akan mengalami lawatan Roh Kudus. Kamu siapkan hatimu. Saudara, waktu lawatan itu terjadi, saya mau katakan separuh dari jemaatnya. Ini dari khotbah beliau saya dengar. Separuh dari jemaatnya itu pindah. Separuh loh saudara. Waktu itu dia berurusan dengan Tuhan. Dia ngomong kok gini Tuhan. Tuhan ngomong kamu mau lanjut apa mau berhenti? Kamu mau rohku lanjut atau kamu mau berhenti? Kalau kamu berhenti kamu bisa diterima manusia. Dia ngomong jam 3 pagi itu. Aku bergumul dengan Tuhan. Tuhan hilangkan rasa takut akan manusia dalam hatiku. Dia ngomong lanjut Tuhan. Lanjut. Saudara sekarang seluruh dunia mau lihat kebangunan rohani pergi ke sana. Gereja itu bertumbuh luar biasa. Tapi perjalanannya gak mudah. Dia ngomong perjalanan itu gak mudah. Aku harus taruh korban itu di atas mezbah. Aku harus mati dagingku ini. Karena api Tuhan itu waktu menyala, para imam ini tugasnya adalah dia harus tetap menjaga supaya api ini tetap menyala. Tugas para imam adalah menjaga api itu tetap menyala. Bagaimana mereka menjaganya? Mereka harus setiap pagi memberikan korban di atas mezbah itu. Korban berbicara daging kita, ego kita, keinginan kita. Taruh di atas mezbah Tuhan. Sehingga seperti doa Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Hati kita, takut gak manusia ngomong? Saya sendiri jujur harus ngomong.
Seringkali kita ingin senang untuk menerima pujian manusia. Nggak ada yang salah dengan pujian manusia. Tapi kalau kita dalam pelayanan hanya cari itu, ambruk kita saudara. Karena sejujurnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang harus kita fokuskan adalah senangkan Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan berpesan pada kita anak-anak muda. Hamba Tuhan ini sudah almarhum. Dia berkata bagus sekali. Kamu kalau sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi seorang gembala. Ini Pak Agung sih yang ngomong, Petrus Agung. Kalau kamu jadi seorang gembala, kita itu gak bisa nyenang semua orang. Tapi tugasmu adalah menyenangkan Tuhan. Nanti jemaatmu senang ambek kamu. Wah itu benar. Kita gak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau kita senangkan Tuhan, orang itu akan senang dengan kita. Tapi kalau kita ingin selalu menyenangkan manusia, kita akan hilang perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 18. Kisah Para Rasul 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi anak-anak muda jangan ambil ayat ini untuk berontak sama orang tuamu, sama pemimpinmu loh ya. Wah, aku harus lebih taat sama Tuhan. Kita ini ada hierarki. Ini berbicara tentang mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Tapi hati kita harus kita desain. Style, kita ini takut gak akan manusia. Manusia ngomong apa? Aku khotbah ini manusia ngomong apa? Aku nyanyi lagu ini orang ngomong apa? Aku lakukan ini mendoakan orang sakit, orang akan ngomong apa? Kita mau pedulikan apa kata Tuhan atau kata manusia? Karena pada prinsipnya adalah gereja rumah Tuhan, kita anak-anaknya. Amin. Saya percaya saudara siang hari ini ada di tempat ini. Karena itu seizin Tuhan untuk kita bergerak bersama-sama untuk melihat sebuah kebangunan rohani. Jangan puas dengan gedung seperti ini. Masih terlalu kecil bagi Tuhan. Masih terlalu kecil. Orang selalu membatasi Tuhan. Gerejanya enggang kok visinya gede-gede. Loh karena Tuhannya besar. Tuhanku cilik, visiku cilik. Tapi karena Tuhanku gede, yang visiku gede. Karena Tuhan kita itu gak ada limitnya. Suatu hari Rehat Bonke khotbah di 50.000 orang, 100.000 orang. Dia berkata ini yang Tuhan inginkan aku lakukan. Ini batas yang luar biasa. Tuhan ngomong aku ini gak ada limit. Kamu khotbah suatu hari nanti jutaan orang yang dengar. Karena Tuhan yang kita sembah itu gak ada limitnya. Saudara, kalau kita merindukan hujan akhir, tergantung kita kok. Ini musim hujan. Saudara kok hujan deras di luar, saudara ambil gelas, saudara taruh di luar. Semalaman hujan deras. Air yang Anda terima hanya sesuai dengan apa yang Anda siapkan. Anda siapkan 1 gelas, Anda terima 1 gelas. Anda siapkan 1 ember, Anda terima 1 ember. Anda siapkan waduk. Yang Anda terima berkat seperti waduk. Orang selalu berkata hujan. Ya kita percaya ini adalah hujan akhir. Wadah seperti apa yang kita siapkan. Karena Tuhan itu gak ada limitnya. Saya dalam hati saya, sebelum Pak Yafet ngomong multiplikasi, saya itu dapat increase tahun 2000. Supaya ini sama-sama peningkatan dan pelipat gandaan. Saudara, masuki 2021 dengan iman kita akan melihat multiplikasi. Kita akan melihat peningkatan, bukan hanya jumlah yang bertambah, tapi imannya meningkat. Imannya meningkat, melihat kemuliaan Tuhan makin lagi dan makin lagi.
Amin saudara, siapkan hatimu untuk 2021, jangan dengan hati yang kecut, jangan hati yang tersinggung seperti yang Pak Yafet khotbahkan, jangan mudah tersinggung. Miliki hati yang pertama tadi apa? Hati yang merindukan Tuhan, rindu menjadi rumah kesukaan Tuhan. Yang kedua, hati yang mempersatukan. Yang ketiga, hati yang berani, yang mau mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, main musik. Haleluya. Mari kita akan sembah Tuhan. Kita rindukan pesta rohani, kita rindukan Roh Kudus melawat kita. Mari tutup buku catatan saudara, taruh handphone saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Apa yang luka yang saudara bawa, tahun 2020 banyak saudara alami pahit, tawar, tersinggung. Mari tinggalkan itu. Mari malam hari ini kita bawa di mezbah Tuhan. Bahwa kita bawa semua ego kita, luka kita, rasa pahit kita, rasa kecewa, putus pengharapan kita bawa di hadapan Tuhan. Kita memasuki 2021 dengan pengharapan yang pasti. Multiplikasi terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Mari hadapkan wajahmu ke Tuhan. Shikarabarabaramo. Haleluya. Mari kenaikan suaramu yang bisa berbahasa roh. Shikarabarabaramo. We worship you Lord. Kami menyembahmu. Kinaramaya syandalaramo. Kinaramaya syandalaranalalaramo. Haleluya, haleluya. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau. Jangan puas hanya di pelataran. Jangan puas hanya di pelataran. Masuk ke ruang Maha Kudus. Dengan darah Yesus Kristus. Here I am to bow.
God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Oh, here I am to, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonder. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to love. Here I am to say that altogether lovely, altogether, altogether one. Here I am to worship you, Lord. Malam-malam. Penuhi kami Roh Kudus. Altogether wonderful to me. Mari sembah Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Mari angkat tanganmu, sembah Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, ria la 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 mo. Inaramaya syandala ramo. Ria la la mo. Hallelujah. La 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 la. Kami butuh Engkau. Kami mau menjadi rumah yang terbuka bagi Yesus. Kami mau jadi rumah yang terbuka bagi Engkau Tuhan. Roh Kudus berkaryalah. Penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami Roh Kudus. Sikara bara 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 la 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 la. Worthy is the Lamb, you are holy, holy are you, Lord God Almighty.
Worthy is the, you are holy. You are. Jemaat saja katakan. Jemaat semua katakan. Mari taruh tangan kananmu di atas kepala. Taruh tangan kanan di atas kepala. Jangan hanya mengutuki dirimu, tapi siang hari ini berkati dirimu. Katakan, aku orang yang diberkati. Aku orang yang diurapi. Aku hidup dalam kelimpahan. Kami tolak setiap kemiskinan. Aku lebih daripada pemenang. Aku umat pilihan Tuhan. Setiap kekuatan musuh dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Aku orang yang diberkati. Aku orang yang diurapi. Anak cucuku tidak akan kekurangan. Anak cucuku tidak akan meninta-ninta. Kami orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih, sakit penyakit disembuhkan. Kami hidup dalam kesehatan. Kami hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini. Kami dikenyangkan oleh hadirat Tuhan. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Perbesar kapasitas kami untuk menerima berkat hujan akhir Tuhan. Terima kasih. Aku memberkati jemaat-Mu satu persatu. Engkau meteraikan firman dalam hati kami. Firman yang akan bertumbuh, berbuah, dan hidup kami diubahkan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita. Sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang terhebat. Haleluya.
suka, kau ada yang mustahil, ada yang sulit bagimu Yesus. Terlintaskan tangan, Yesus Raja sekarang. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa itu. Kami sangat diberkati dengan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah kuasa-Mu untuk menguatkan setiap kami berjalan bersama-Mu, taat akan segala firman-firman-Mu, melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati saudara dan melindungi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.